Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadhani dari kelas 1D Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nomor 1. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu aktivitas pertukaran informasi, gagasan, pendapat, dan instruksi yang disampaikan secara personal maupun interpersonal melalui simbol-simbol atau sinyal tertentu sehingga dapat pemahaman yang sama antar pihak yang berkomunikasi dengan tujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan pada suatu bisnis. Nomor 2. Proses komunikasi. Proses komunikasi diawali dengan pertama, pengirim yang mempunyai ide atau gagasan, dan yang kedua, pengirim tersebut mengubah ide gagasan menjadi sebuah pesan, dan yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan, dan yang keempat, penerima menerima pesan, yang kelima, penerima menafsirkan pesan, dan terakhir, penerima memberi tanggapan dan umpan balik kepada si pengirim tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara komunikasi dengan nonverbal adalah komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan dengan melalui komunikator kepada komunikasi dengan cara tertulis maupun lisan. Komunikasi ini verbal ini menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran atau keputusan yang lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang dengan nonverbal, dengan harapan komunikasi ini dapat baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata sebagai bahasa tuturan. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan beragam cara seperti bahasa isyarat, bahasa tubuh, kode Morse, kode bendera, dan kode cahaya, dan lain-lain. Yang selanjutnya, nomor 4, downward communication, atau yang biasa kita sebut dengan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini terutama komunikasi pesan dari yang memiliki kekuasaan kepada yang lebih sedikit kekuasaannya, dan merupakan model umum komunikasi dalam sebuah organisasi tersebut. Dan selanjutnya, upward communication atau yang biasa kita sebut dengan komunikasi ke atas, merupakan suatu kondisi yang mungkin lebih penting dari downward communication atau saluran upward communication membawa data dari pelanggan mengenai produksi barang dan pelayanan dan segala kebutuhan yang diperlukan untuk operasi organisasi hari ke hari. C. Horizontal communication mengambil tempat satu level dalam organisasi. Sebagai contohnya, di dalam tim di antara kepala departemen dan di antara perkoordinasi dan peranan penghubung, terkadang semakin cepat dan semakin efektif sebuah pesan terkirim maka secara horizontal daripada upward maupun downward. Dan yang terakhir, D. Informasi flow. Ini adalah informasi yang kita tangkap bahwa dalam sebuah
sistem yang dirancang dengan aman. Tidak boleh ada informasi yang mengalir kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan dan informasi tersebut. Dan terakhir, nomor 5. Tujuannya adalah menciptakan audience centered tone, nada atau informasi dalam penyampaian bad news cukup penting bagi aktivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Hal ini memiliki 3 tujuan spesifik, yaitu membantu audiens mengerti bahwa bad news merupakan keputusan yang tegas, dan selanjutnya membantu audiens mengerti bahwa keputusan tersebut tetap adil, dan ketiga, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill atau peranan positif yang mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis bagi perusahaannya. Dan itulah dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.